Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim Sadik. Saya dari kelas Jaringan dan Forensik 2019. Sekarang saya akan membuat video menjelaskan materi pada analisis desain sistem informasi. Nah, untuk video yang akan saya jelaskan, materinya itu adalah HIPO atau Hierarchy plus Input Process Output. Jadi, pengertiannya, HIPO atau Hierarchy plus Input Output merupakan alat dokumentasi program yang berdasarkan fungsinya untuk meningkatkan efisiensi usaha perawatan program. Tapi, sekarang HIPO juga banyak digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem. Lalu, berikut adalah pengertian HIPO dari para ahli. Yang pertama itu menurut Armansyah 2008. Bagan HIPO dibuat oleh IBM sebagai alat untuk mendokumentasikan program. Secara jelas, memperagakan apa yang dikerjakan suatu program, data apa yang digunakan, dan keluaran yang dihasilkan. Lalu menurut Yogianto, HIPO atau Hierarchy plus Input Process Output merupakan metodologi yang dikembangkan dan didukung oleh IBM. Jadi, berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hierarki input proses output atau HIPO merupakan teknik mendokumentasikan program yang menggambarkan alur-alur atau sistem kerja program yang telah dirancang dan didukung oleh IBM. Nah, berikut adalah tujuan dari HIPO. Yang pertama, untuk struktur yang memungkinkan fungsi suatu sistem dapat dimengerti. Lalu yang kedua, untuk menguraikan fungsi-fungsi yang akan dikerjakan oleh suatu program yang dipakai untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Yang ketiga, menghasilkan output yang benar dan dapat memenuhi kebutuhan user. Yang terakhir adalah untuk memberikan deskripsi visual dari input yang akan dipakai serta output yang akan dihasilkan oleh masing-masing fungsi dari tiap-tiap tingkat diagram. Lalu, berikut adalah kekurangan dan kelebihan pada HIPO. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kelebihannya. Jadi, kelebihan pertama itu, dalam grafik HIPO, semua input dan output untuk setiap modul diidentifikasi dengan jelas dan juga menentukan dengan sangat mudah modul apa yang disebut modul yang diperiksa. Lalu, yang kedua, memberikan lebih banyak informasi daripada bentuk dokumentasi lainnya. Yang ketiga adalah input dan output untuk setiap modul diidentifikasi dengan jelas. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk menentukan dengan sangat mudah modul apa yang memanggil modul yang sedang diperiksa. Lalu kekurangan dari HIPO adalah kerugian utama pada HIPO merupakan dokumentasi untuk sebuah program menjadi agak besar, yang dimana ada halaman untuk setiap modul terlepas dari ukuran sebenarnya dari modul tersebut. Lalu yang terakhir adalah bagan HIPO tidak banyak digunakan seperti bagan struktur dan sukot. Lalu jenis-jenis diagram pada HIPO. Terdapat 3 jenis diagram pada HIPO, yaitu daftar isi visual atau Visual Table of Contents, atau kependekannya VTOC, yang terdiri dari satu diagram hierarki atau lebih. Lalu, diagram ringkasan overview diagram, yaitu suatu seri diagram fungsional. Masing-masing diagram dihubungkan dengan salah satu fungsi sistem. Lalu yang terakhir diagram rinci atau detail diagram, yaitu suatu seri diagram fungsional dan masing-masing diagram dihubungkan dengan sebuah sub-fungsi sistem. Ya, pertama ini daftar isi visual atau Visual Table of Content atau VTOC. VTOC menggambarkan seluruh program HIPO baik rinci maupun ringkasan yang terstruktur. Pada diagram ini, nama dan nomor dari program HIPO diidentifikasikan. Struktur paket diagram dan hubungan fungsi juga diidentifikasikan dalam bentuk hierarki. Lalu diagram ini menggambarkan hubungan dari modul-modul dalam suatu sistem secara berjenjang. Jadi berikut adalah gambar dari Visual Table of Content atau VTOC atau daftar isi visual. Lalu overview diagram. Overview diagram menggambarkan fungsi dan referensi utama dari suatu sistem.
Fungsi dan referensi ini diperlukan oleh program untuk memperluas fungsi sampai uraian yang terkecil. Diagram ini berisi input, proses, output dari fungsi khusus. Uh, Digunakan untuk menunjukkan secara garis besar hubungan dari input, proses, dan output, di mana bagian input menunjukkan item-item data yang akan digunakan oleh bagian proses, lalu bagian proses berisi langkah-langkah yang menggambarkan kerja dari fungsi atau modul, dan bagian output berisi hasil pemrosesan data. Berikut adalah gambar dari overview diagram. Bisa kita lihat ini input, proses, dan outputnya. Dan di bawahnya ini adalah extended description atau deskripsinya. Lalu detail diagram. Diagram rinci atau detail diagram merupakan diagram yang paling rendah yang terdapat dalam paket HIPPO. Diagram rinci berisi unsur-unsur paket dasar. Fungsi dari diagram ini adalah menjelaskan fungsi-fungsi khusus, menunjukkan item-item output dan input yang khusus, dan menunjukkan diagram rinci lainnya. Detail diagram berisi elemen-elemen dasar dari paket yang menggambarkan secara rinci kerja dari fungsi atau modul. Berikut adalah gambar dari detail diagram atau diagram rinci. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai HIPPO. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.